Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema renungan pada hari ini jauh lebih berharga. Akhir-akhir ini banyak alasan yang mendukung perasaan khawatir mendapat tempat luas di hati. Bagaimana tidak setelah pandemi COVID-19 melanda negeri kita, keadaan semakin sulit. Tidak hanya dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan dan sosial, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Menurut data dari Menteri Tenaga Kerja pada tanggal 22 April yang lalu, lebih dari 2 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK akibat COVID-19. Jumlah ini tentu akan semakin bertambah, mengingat penyebaran virus ini masih masif, sehingga dampaknya dunia usaha tergoncang. Mata pencaharian berkurang, bahkan banyak yang hilang. Tabungan pun terkuras. Apakah saudara adalah salah seorang dari 2 juta orang yang di PHK tersebut? Atau di akhir bulan ini ada perasaan was-was muncul dalam hati? Berapa persen kantor memotong gaji dalam bulan depan? Bulan ini aja pemotongan itu tidak kira-kira. Atau apakah bulan depan kantor masih dapat membayar gaji karyawan? Bagaimana dengan THR mereka? Bulan Ramadan dilalui tanpa tunjangan. Sampai kapan usaha yang sedang saudara kelola bertahan di tengah-tengah pandemi ini? Sampai kapan kantor mempertahankan Anda sehingga tidak masuk dalam waiting list orang yang akan di PHK? Sekali lagi banyak alasan untuk membuat kita menjadi khawatir. Mahatma Gandhi pernah berkata demikian. Tidak ada hal yang paling menguras tubuh selain daripada kekhawatiran. Dan orang yang punya iman kepada Tuhan harus malu untuk khawatir terhadap apapun. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Yesus pernah berkata, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun dipelihara oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Setidaknya ada 3 kebenaran dari ayat ini. Yang pertama, yang memberi makan burung-burung di langit adalah Bapa. Perhatikan kata tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Burung-burung ini dapat makan bukan karena kehebatan mereka bekerja, bukan karena kebijaksanaan mereka di dalam menabung, tetapi karena Bapa yang memberi mereka makan. Bukan berarti burung ini duduk diam bermalas-malasan di dalam sarang menunggu dibawain makanan, tetapi mereka harus terbang ke sana kemari untuk mendapatkan makanan. Tetapi yang memberi dan menyediakan makanan bagi mereka adalah Bapa. Hal ini memperlihatkan kepada kita tentang providensia Allah, pemeliharaan Allah yang sempurna atas burung-burung, kawanan hewan kecil. Kebergantungan hidup itu bukan pada pekerjaan, bukan pada usaha, bukan pada tabungan yang ada, tetapi pada tangan pemeliharaan Allah. Hal yang kedua, kita punya Bapa yang di sorga. Bapa yang di sorga berarti Bapa yang Maha Kudus, yang tidak mungkin melakukan kesalahan, yang tidak mungkin tidak memperhatikan kita anak-anaknya. Kita memiliki Bapa yang Maha Kudus, yang tidak mungkin menelantarkan anak-anaknya. Adakah seorang Bapa yang membiarkan anaknya kelaparan? Mungkin saja banyak bapa buruk seperti itu dalam dunia yang jahat. Tetapi Bapa di sorga, Bapa yang Maha Kudus itu tidak demikian. Allah pencipta pemilik alam semesta tidak puas terhadap relasi yang dibangun atas pengetahuan semata bahwa Ia Allah, kita umat. Tetapi Ia menghendaki relasi yang dibangun di dalam kasih antara ayah dan anak. Sebuah relasi yang hidup, sebuah relasi yang aktif, sebuah relasi yang terus-menerus dengannya. Jika Bapa dunia ini tahu memberi makan anak-anaknya, apalagi Bapa yang di sorga. Matthew Henry memberi pandangan dalam menafsir ayat ini. Ia berkata demikian,
Pandanglah burung-burung dan belajarlah untuk percaya kepada Allah dalam hal makanan. Dan janganlah membuat dirimu gelisah dengan memikirkan apa yang hendak kamu makan. Janganlah membuat dirimu gelisah dengan memikirkan apa yang hendak kamu makan. Karena kita punya Bapa di sorga. Hal yang ketiga, di hati Bapa kita jauh lebih bernilai, kita jauh lebih berharga dari burung-burung di langit. Allah yang memelihara burung, Ia juga memelihara kita. Lalu apa yang perlu dikhawatirkan? Jika Allah adalah pemelihara, jika Allah adalah penyedia, jika Allah adalah pemberi kebutuhan kita. C.S. Lewis berkata, di dalam kemakmuran Allah sedang berbisik pada kita. Tapi dalam penderitaan Dia sedang berteriak kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesukaran, kekurangan, kehilangan, sakit, penyakit kiranya menjadi sarana yang memperkuat relasi kita dengan Allah, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang Maha Kudus itu. Daripada memberi tempat kepada kekhawatiran, lebih baik memberi tempat bagi firman Tuhan. 1000 alasan yang membuat kita menjadi khawatir, tapi kita tak punya satu alasan pun untuk tidak mempercayai bahwa di hati Bapa kita jauh melebihi burung-burung di langit. Cara jitu menghalau kekhawatiran adalah dengan memusatkan pikiran kita pada Bapa. Ketika kekhawatiran itu menyapa kita, pastikan kita tetap berkoneksi dengan Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kita dapat melewati minggu ini dan hari-hari ke depan dengan percaya bahwa kita jauh melebihi burung-burung di langit. Burung-burung di langit dipelihara oleh Tuhan. Demikian juga kita dipelihara oleh Bapa di sorga.